kita masuk ke bab terakhir pada perkuliahan kita, yaitu tentang nilai dan vektor eigen. Jadi di sini objek yang kita pelajari sebenarnya adalah matriks A yang berukuran n kali n. Nah, di sini ingat pada bab transformasi linear, kita dapat menganggap matriks A ini sebagai suatu pemetaan linear dari Rn ke Rn yang memetakan vektor X menjadi vektor AX. Atau dengan kata lain, A ini ya matriks transformasi ya. Nah, di sini untuk beberapa vektor X, hasil dari AX ini akan berupa kelipatan dari vektor X itu sendiri. Jadi A ini matriks sembarang. Artinya vektor A dikali matriks A dikali X ini, atau vektor AX ini, dia akan menjadi vektor sembarang kan. Cuman ada beberapa kasus khusus di mana nanti A kali X ini menjadi kelipatan dari X. Nah, jadi di sini kalau kita lihat contohnya sebagai ilustrasi, kalau kita punya matriks A adalah 3, 0, 8, min 1, dan vektor X-nya adalah 1, 2, di sini kalau kita hitung, ya ini kan matriks sembarang, ini vektor sembarang juga kan, walaupun ya nanti nggak sembarang-sembarang amat gitu. Cuman di sini kalau kita hitung, matriks A dikali vektor X, kita dapat vektor lagi kan. Jadi di sini matriks A dikali vektor X, ini perkalian matriks biasa, kita dapatnya adalah vektor 36. Nah, di sini kita lihat 36 itu adalah 3 kalinya vektor X. Jadi di sini AX sama dengan 3X. Begitu juga dengan vektor Y. Jadi di sini misalkan kita punya vektor Y itu adalah vektor min 2, min 4. Kalau kita kalikan vektor Y itu dengan matriks A dari kiri, kita dapat vektor min 6, min 12. Dan di sini bisa kita lihat ini juga 3 kalinya vektor Y. Nah, di sini kenapa 3 kalinya? Karena sebenarnya Y ini adalah kelipatan dari X. Jadi makanya kelipatannya sama gitu. Di sini kan kita lihat Y itu min 2 kalinya dari X. Ya, kesimpulannya sebenarnya adalah vektor, kita dapat lihat kalau vektor X dan vektor Y ini, kalau kita petakan melalui A, kita dapat kelipatannya. Jadi ini kan kayak pemetaan kan. Pemetaan dengan A, kita dapat kelipatannya. Pemetaan dengan A, kita dapat kelipatannya. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi ini vektor X, setelah kita petakan, kita dapat 3 kalinya. Jadi lebih panjang 3 kalinya. Nah, di sini kelipatannya itu, jadi angka 3 ini kita sebut sebagai nilai eigen. Dan vektor-vektornya, vektor X dan vektor Y ini kita sebut sebagai vektor eigen. Jadi yang 3 ini nilai eigen, vektornya kita sebut vektor eigen. Jadi ini nilai eigen, vektornya vektor ini vektor eigen. Nah, di sini sekarang coba kita lihat definisi formalnya. Jadi suatu vektor eigen dari matriks A yang berukuran n kali n, jadi A ini matriks persegi. Jadi vektor eigen dari A ini adalah suatu vektor tak nol yang memenuhi AX sama dengan lambda X, atau artinya ya vektor A kali vektor AX ini adalah kelipatan dari X gitu, untuk suatu skalar. Nah, skalar lambda ini yang kita sebut sebagai nilai eigen dari A. Jika terdapat solusi non-trivial atau solusi tak nol AX dari persamaan AX sama dengan lambda X. Jadi gampangnya X ini adalah vektor eigennya, lambdanya adalah nilai eigen, di mana yang vektor dan nilai eigennya itu memenuhi persamaan A kali X sama dengan lambda X. Nah, satu catatan di sini, jadi kadang kita juga menyebut vektor X ini adalah vektor eigen dari A yang berkorespondensi atau yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Karena nanti nilai eigen ini nggak cuma satu ya, bisa ada banyak gitu. Jadi untuk nilai eigen yang berbeda, jadi untuk matriks yang sama, nilai eigennya bisa ada banyak, dan untuk nilai eigen yang berbeda, akan ada masing-masing vektor eigennya. Jadi di video ini intinya adalah kita diberikan matriks A, jadi pada soal biasanya matriks A ini diberikan, kita mau mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A itu gitu. Nah, sebelum kita belajar cara mencarinya, ada suatu catatan dulu. Jadi di sini, kalau kita punya vektor eigen X, jadi X itu vektor eigen dari A dengan nilai eigen lambda, maka setiap kelipatan tak nol dari X juga merupakan nilai eigen. Juga merupakan vektor eigen ya. Jadi ini vektor eigen. Jadi kelipatan dari vektor eigen itu merupakan vektor eigen juga. Jadi di sini buktinya gampang ya. Jadi kayak kalau kita punya kelipatan vektor itu berarti kan alpha X kan. Alfanya bisa keluar, dan AX, artinya kita dapat alfa dikali AX. Sementara AX itu vektor eigen dari A dengan nilai eigen lambda, jadi kita dapat AX itu adalah lambda X. Lambdanya keluar, artinya sekarang kita sudah berhasil membuktikan kalau
A dikali alfa X adalah kelipatan dari alfa X. Ya, sebagai ilustrasi di sini bisa kita lihat kalau vektor Y, vektor X dan vektor Y ini yang tadi, kan vektor Y ini kelipatan dari vektor X. X ini vektor eigen dengan nilai eigen 3, artinya Y ini juga nilai vektor eigen, artinya Y ini juga vektor eigen dengan nilai eigen 3. Oke, nah sekarang kita belajar cara mencari vektor eigen. Jadi kira-kira teori untuk mencarinya seperti ini. Jadi kita diberikan matriks persegi A ya. Jadi matriks A berukuran n kali n. Nah, misalkan kita punya vektor X ini adalah suatu vektor eigen. Artinya apa? Artinya ada lambda atau ada skalar lambda yang memenuhi A dikali X itu sama dengan lambda X. Nah, di sini si lambda X ini bisa pindah ruas ke kiri, jadi artinya kita punya persamaan AX dikurang lambda X sama dengan 0. Tapi di sini ini berbentuk matriks kali vektor, ini bentuknya skalar kali vektor, bentuknya belum sama. Nah, kalau kita mau menyamakan bentuknya, jadi yang skalar kali vektor ini harus kita ubah menjadi matriks kali vektor. Cara mengubah jadi matriks kali vektornya gimana? Ya caranya gampang. Di sini vektor X yang ini kita tulis sebagai identitas kali X. Ini matriks identitas ya. Ya kan ini sama aja ya. Jadi vektor X itu sama aja dengan matriks identitas dikali vektor X itu sendiri gitu. Dimana I-nya ya identitas berukuran n kali n. Artinya persamaan ini, ya persamaan yang di atas ini berubah menjadi AX dikurang lambda IX. Jadi sekarang ini udah matriks kali vektor, di sini kita punya matriks kali vektor, bentuknya udah sama. Nah, kalau bentuknya udah sama, sekarang X-nya bisa keluar. Makanya kita dapat vektor A dikurang lambda I dikali, matriks A dikurang lambda I dikali vektor X. Ini harus sama dengan 0. Oke, jadi ini cara mengubahnya dari persamaan ini ke persamaan ini. Nah, sekarang ingat kalau vektor X ini tidak 0, karena X ini kan kita asumsikan sebagai vektor eigen. Jadi kan X ini misalkan vektor eigen kan. Vektor eigen itu nggak boleh vektor 0. Jadi ini nggak boleh 0 kan. Artinya apa? Ini kan sebenarnya SPL nih. Kita punya sistem persamaan linear A dikurang lambda IX sama dengan 0. Tapi X-nya nggak boleh 0. Artinya lambda ini merupakan nilai eigen dari A hanya jika SPL A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0 memiliki solusi non-trivial. Jadi ini kan SPL homogen, dia punya solusi non-trivial, artinya dia punya solusi di mana solusinya itu nggak harus 0. Ya, dan memang nggak 0 gitu, karena X-nya nggak boleh 0 kan di sini. Dengan kata lain, lambda ini adalah suatu nilai eigen dari A, hanya jika ruang nol dari matriks A dikurang lambda I ini bukan himpunan 0. Artinya ada vektor-vektor yang nggak 0 solusinya, dan memang benar, karena ya solusinya kan vektor X kan, sementara X-nya tidak 0 gitu, makanya dia bukan himpunan 0 gitu. Artinya apa? Artinya di sini semua vektor-vektor di ruang 0 dari A dikurang lambda I ini adalah vektor eigen dari A dengan nilai eigen lambda. Jadi intinya sebenarnya cara mencari cara mencari vektor dan nilai eigennya adalah kita cari vektor eigen dari A dikurang lambda I gitu. Ruang 0 kita cari semua vektor di ruang 0 A dikurang lambda I. Artinya kita mau cari basisnya kan. Ya, jadi di sini ya ingat kita sudah punya ini. Dan ingat kalau ruang 0 itu bukan himpunan 0, ini berlaku jika SPL A dikurang lambda I dikali vektor X sama dengan 0 ini punya variabel bebas. Nah, kalau dia punya variabel bebas artinya apa? Artinya kalau kita lakukan eliminasi Gauss pada matriks A dikurang lambda I ini, matriks lengkapnya ya, jadi di bagian kanannya kita perluas jadi ada vektor 0-nya di sini semua. Nanti kalau kita lakukan eliminasi Gauss akan ada baris 0. Artinya kalau ada baris 0 artinya determinan dari matriks A dikurang lambda ini sama dengan 0. Jadi sekarang kita masuk ke teorema. Jadi ini skema pemikirannya. Jadi ini sebenarnya skema yang panjang ini adalah bukti dari teorema berikut. Jadi teorema berikut, jadi daripada kita panjang-panjang menghafal skema berikut, kita bisa menggunakan teorema ini untuk mencari nilai eigen. Jadi jika kita punya matriks A berukuran n kali n, dia matriks persegi. Nah, teoremanya mengatakan
suatu skalar lambda ini adalah nilai eigen dari A hanya jika determinan dari matriks A dikurang lambda I ini sama dengan 0. Oke? Jadi bukti dari teorema ini adalah ya skema ini gitu, semua ini. Jadi teoremanya mengatakan nilai eigen dari lambda ini adalah nilai eigen hanya jika determinan dari A dikurang lambda I adalah 0. Artinya kalau kita mau mencari lambda, artinya kita hitung determinan ini. Determinan dari matriks ini jadikan sama dengan 0, nanti kita bisa dapat lambdanya. Nah, di sini catatan, saat kita akan menghitung persamaan ini, berarti kan kita harus menghitung determinan A dikurang lambda I kan. Nah, determinan A dikurang lambda I ini, jadi determinan A dikurang lambda I ini akan berupa polinomial. Polinomial dalam variabel lambda. Jadi, karena dia polinomial, jadi kita tulis si determinan A dikurang lambda ini sebagai polinomial P lambda. Nah, polinomial P lambda ini nama istilahnya adalah polinomial karakteristik dari A. Jadi kalau misalkan nanti di soal disuruh tentukan polinomial karakteristik dari matriks A, jadi sebenarnya yang dihitung itu adalah determinannya aja. Tapi tidak sama dengan 0, jadi hanya cukup hitung sampai determinannya aja gitu. Jadi ini adalah polinomial karakteristik dari matriks A. Nah, ini polinomialnya. Kalau polinomial karakteristik ini kita samakan dengan 0, artinya kan kita dapat persamaan ini kan yang di teorema kan. Nah, ini persamaan yang sama dengan 0 ini, P lambda sama dengan 0 ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik dari A. Jadi dengan kata lain, untuk mencari nilai eigen dari A, kita harus mencari solusi atau akar-akar dari persamaan karakteristik P lambda sama dengan 0. Artinya, ya cari lambda sehingga P lambda ini sama dengan 0. Di mana P lambdanya adalah determinan dari matriks A dikurang lambda I. Oke? Ya, jadi sebelum kita lihat contohnya, ada beberapa teorema yang ya ada pernyataan yang ekuivalen. Jadi di sini kalau lambdanya suatu nilai eigen, maka SPL A dikurang lambda I dikali X sama dengan vektor 0 ini memiliki solusi tak trivial. Atau dengan kata lain, ruang nolnya bukan himpunan 0, atau dengan kata lain matriks A dikurang lambda I ini adalah matriks singular, atau dengan kata lain determinan dari matriks A dikurang lambda I adalah 0. Jadi ya ini tidak dibuktikan. Sebenarnya buktinya ya sama, masih dari skema yang sudah dijelaskan di sini. Jadi intinya kalau mau menghitung nilai eigen ya pakai teorema yang ini ya. Ini cuman ya statement aja. Nah, itu nilai eigen. Jadi kalau kita punya nilai eigen, jadi di sini dengan menggunakan teorema ini kita dapat nilai eigen kan? Kita akan dapat nilai eigen lambda. Nah, setelah kita dapat nilai eigen, nanti kita bisa langsung menghitung vektor eigennya. Tapi nanti yang kita dapatkan bukan hanya berupa satu vektor, tapi banyak vektor gitu. Kenapa banyak vektor? Karena yang kita hitung sebenarnya, yang kita akan dapatkan sebenarnya adalah basis dari ruang nol ini gitu. Ruang nol A dikurang lambda I. Ya kan? Nah, di sini ada istilah untuk ruang nol ini gitu. Jadi ruang nol dari matriks A dikurang lambda I, di mana lambdanya adalah nilai eigen. Jadi ini nama ruang nol ini adalah ruang eigen gitu. Jadi istilahnya ini adalah ruang eigen. Istilah untuk ruang nol dari matriks A dikurang lambda I, di mana lambdanya suatu nilai eigen. Jadi di sini definisinya, ini ruang nol dari A dikurang lambda I, di mana lambdanya nilai eigen, kita sebut sebagai ruang eigen. Jadi ruang eigen itu ya himpunan vektor-vektor eigen. Vektor-vektor eigen itu adalah vektor-vektor di ruang nol ini. Jadi ya ini biar membedakan dengan ruang nol biasa gitu. Karena kalau ruang nol kan nggak harus A dikurang lambda I, kan bisa juga ruang nol dari A itu sendiri gitu. Jadi ya hanya untuk membedakan namanya aja gitu. Jadi kalau ruang eigen itu adalah ruang nol dari A dikurang lambda I. Nah, sekarang coba kita lihat contoh. Di sini soalnya biasanya seperti ini. Jadi di soal biasanya kita akan diberikan suatu matriks. Matriksnya persegi, jadi bisa 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya.
Jadi coba kita lihat dulu yang soal yang gampang. Jadi soalnya di sini adalah tentukan semua nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. A-nya matriks min 7, min 6, 9, 8. Nah, cara menjawab soal seperti ini, tentukan dulu nilai eigennya. Setelah kita tentukan nilai eigen, baru kita bisa menentukan vektor eigen. Ingat, cara menentukan nilai eigen, kita pakai teorema yang determinan ini. Jadi hitung determinan A dikurang lambda I. Nah, determinan A kurang lambda I itu adalah persamaan karakteristik. Kita kasih polinomial karakteristik. Namanya P lambda. Jadi kita hitung. Jadi hitung dulu A dikurang lambda I. Artinya kalau A dikurang lambda I kan jadi matriks min 7 min lambda, min 6, 9, 8 min lambda. Jadi yang dikurang lambda yang bagian diagonalnya aja kan. Yang bagian 9, yang bagian off diagonalnya atau yang unsur-unsur di sini nggak dikurangi. Jadi hanya yang diagonal saja yang dikurangi lambda. Hitung determinannya. Determinannya ini adalah polinomial karakteristik. Nah, ini kalau kita hitung ya gampang ya, 2 kali 2 determinannya akan dapat jawabannya adalah lambda kuadrat dikurang lambda dikurang 2, dan ini bisa kita pecah. Jadi lambda plus 1 dikali lambda min 2. Oke? Nah, itu polinomial karakteristiknya. Nah, nilai eigen itu adalah solusi dari persamaan karakteristik P lambda sama dengan 0. Jadi ya ini kita setting jadi 0. Ya solusinya kan ini gampang dibaca kan. Artinya solusinya kita punya lambdanya min 1 dan lambdanya 2. Dari sini 2, dari sini min 1. Ya biar membedakan tulis aja lambda 1 dan lambda 2 gitu. Nah, artinya kita sekarang mau mencari vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan min 1 dan yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 2. Artinya kita ada 2 ruang nul yang harus kita cari. Atau di sini kan soalnya kan tentukan semua vektor eigen. Jadi sebenarnya adalah kita mau mencari ruang eigen gitu. Di sini nilai eigennya ada 2, berarti nanti ruang eigennya akan ada 2 juga gitu. Kita hitung satu-satu. Jadi pertama kita hitung untuk kasus lambda 1 sama dengan min 1 ya. Untuk kasus lambda 1 sama dengan min 1, ya di sini kita kan punya matriks A dikurang lambda 1I kan, atau A dikurang lambda I yang tadi kan. Jadi dari matriks ini ya, matriks A dikurang lambda I. Kita masukin lambdanya min 1. Kalau masukin lambdanya min 1 kan artinya matriksnya jadi A tambah I. A tambah I itu matriks apa ya? Berarti ini kan jadi min 7. Lambdanya min 1 kan, berarti min 7 tambah 1. Ini 8 tambah 1, karena lambdanya min 1. Jadi kita dapat min 7 tambah 1, 8 tambah 1. Yang bagian off diagonalnya tetap. Nah, ini kalau kita jumlahkan, kita punya matriks min 6, min 6, 9, 9. Ini matriks lengkap. Nah, artinya sekarang untuk mencari ruang eigen dari matriks A tambah I ini ya kita bisa eliminasi Gauss. Ya kita dapat hasil matriks echelon barisnya jadi seperti ini gitu. Ya baru sekarang kita cari basis dari ruang nolnya. Kita kan mau cari ruang eigen. Ruang eigen itu adalah ruang nol. Ruang nol dari matriks A tambah I karena lambdanya min 1 kan. Ya di sini ruang eigennya ya berarti ruang solusi kan. Nah, di sini kan solusinya karena dia punya variabel bebas, satu utamanya kan di bagian sini. Ini satu utama. Artinya variabel bebasnya X2 kan. Karena X1 utamanya punya X1. Jadi kita bisa misalkan X2-nya alfa, kita dapat di sini X1 tambah X2 adalah 0. Artinya X1-nya min alfa. Artinya semua vektor di ruang 0 dari A tambah I pasti berbentuk alfa min alfa alfa kan, atau berbentuk alfa dikali vektor min 1 1. Artinya ruang 0 dari A plus I ini adalah himpunan alfa min 1 1, di mana alfanya bilangan real. Ini ruang 0, tapi ya ini ruang eigen lah. Walaupun dia ruang 0 tapi istilahnya ruang eigen. Artinya apa? Artinya semua vektor di sini, semua vektor ini adalah vektor-vektor eigen dari matriks A yang berkorespondensi atau bersesuaian dengan nilai eigen min 1 gitu. Nah, semua vektor di sini ya kelipatan dari min 1 1 kan. Ya kan? Ya artinya ya itu. Artinya ya di sini setiap kelipatan tak nolnya dari vektor min 1 1 adalah vektor eigen gitu. Nah, untuk yang itu baru untuk yang nilai eigennya min 1.
Untuk yang nilai eigennya 2 juga harus kita hitung. Jadi caranya sama di sini. Caranya sama, ya kita masukkan 2-nya ke persamaan A dikurang lambda I, masukin 2, berarti kita punya matriks A dikurang 2I. Artinya kita mau cari ruang 0 dari matriks ini gitu. Jadinya ya caranya sama, kita OBE. Jadi ini matriks A dikurang 2I. Kita dapat seperti ini, nanti kita OBE dapatnya seperti ini gitu. Jadi ini hasil OBE-nya. Artinya di sini ya ini satu utama, X2-nya variabel bebas, berarti kita sebut lagi X2-nya alfa, artinya kita dapat X1-nya min 2/3 alfa dari baris 1. Artinya semua vektor di ruang 0 dari matriks A dikurang 2I ini adalah berbentuk min 2/3 alfa ya. Ini min 2/3 alfa. Ini min 2/3 alfa. Nanti 2/3 alfa per 3-nya keluar. Kalau alfa per 3-nya keluar, berarti kita dapat vektornya min 2, 3. Jadi vektornya min 2, 3. Jadi di sini ruang eigennya, kalau ini min, ini min, ini min. Jadi di sini ruang eigennya adalah ruang 0 ini, di mana dia adalah kelipatan dari vektor min 2, 3. Ya, di sini alfa per 3-nya kita tulis jadi beta gitu. Artinya apa? Artinya semua vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen 2 adalah semua kelipatan tak nol dari vektor min 2, 3. Oke, jadi itu contohnya ya. Sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini sekarang kita punya matriksnya diberikan 3x3, soalnya masih sama, tentukan semua nilai eigen dan vektor eigen. Nah, jadi tentukan dulu nilai eigennya. Nilai eigennya berarti determinan dari persamaan determinan dari A dikurang lambda I. Nah, ini berarti matriksnya ini ya yang diagonalnya dikurangi lambda semua ya. Makanya kita dapat ini ada kurang lambda di sini harusnya. Ini nggak ada lambdanya. Jadi kita dapat polinomialnya determinan matriks ini ya. Di diagonalnya dikurang lambda semua. Ya min. Nah, di sini kalau kita hitung hasilnya jadi polinomialnya di sini determinannya bisa kalian hitung dengan cara favorit kalian. Tapi ini hasil determinannya. Oke. Nah, di sini artinya kalau kita setting P lambda ini sama dengan 0, berarti kita dapat jawabannya lambdanya 0 dan lambdanya 1. Oke, jadi ada dua nilai eigen di sini. Nah, setelah itu baru kita cari ruang eigennya atau ruang nolnya. Artinya di sini kita punya lambdanya 0 dan lambdanya 1. Pertama, substitusi lambdanya 0 ke persamaan matriks N A dikurang di matriks A dikurang lambda I. Kalau lambdanya 0 berarti kan ya ini jadi 0 kan. Artinya ya kita cukup mencari ruang 0 dari matriks A gitu. Matriks A tadi ya diberikan ini matriks A. Nah, ini kalau kita cara mencari ruang 0-nya ya sudah pasti ya. Jadi pakai OBE kita dapat di sini nanti kita akan dapat baris 0 kalau OB-nya benar. Nah, di sini kita punya satu utama. Satu utamanya di kolom 1 dan di kolom 2. Artinya kolom 3 artinya X3 itu adalah variabel bebas. Makanya kita di sini misalkan X3-nya alfa. Kalau X3-nya alfa, di sini kita bisa lihat artinya dari sini X2-nya juga alfa dan dari sini X3-nya juga alfa. X1-nya juga alfa. Jadi X3 alfa karena variabel bebas, X2 alfa dari baris 2, X1 sama dengan alfa dari baris pertama. Artinya untuk nilai eigen lambda sama dengan 0, ruang eigennya adalah semua vektor berbentuk ya alfa kan. X1 alfa, X2 alfa, X3 alfa. Alfanya bisa keluar, jadi kita dapat alfa 1, 1, 1. Jadi ini ruang eigen. Jadi ini adalah ruang eigennya atau ruang 0 dari matriks A dengan nilai eigen lambda sama dengan 0. Artinya apa di sini? Artinya basis dari ruang eigennya kan vektor 1, 1. Artinya vektor-vektor eigennya apa? Vektor-vektor eigennya artinya setiap vektor kelipatan tak 0 dari vektor 1, 1, 1 gitu. Itu adalah vektor eigen. Jadi kelipatan tak 0 dari vektor 1, 1, 1 adalah vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan nilai eigen 0. Nah, itu untuk yang nilai eigennya 0 ya. Untuk yang nilai eigennya 1 juga harus kita hitung. Jadi untuk yang nilai eigennya 1 kita hitung di sini. Ya, kita hitung dulu A dikurang
A dikurang I ya. Jadi ini harusnya A dikurang I. Kenapa di A dikurang I? Karena lambdanya sekarang 1 gitu. Nah, kalau kita hitung matriks A dikurang I, dapatnya kita matriks seperti ini. Jadi ini adalah matriks A dikurang I. Nah, di sini kalau kita OBE, ya ini kan OBE-nya gampang ya. Jadi karena dia barisnya sama semua, pasti hasil OB-nya adalah 1 min 3, 0, dan sisanya baris 0. Nah, di sini ini satu utama di kolom 1, artinya kolom 2 dan kolom 3 kan nggak ada satu utama, artinya dia variabel bebas. Jadi di sini X2 dan X3 variabel bebas, jadi bisa kita misalkan X2-nya alfa dan X3-nya beta. Kalau kita lihat dari baris pertama, artinya X1-nya berarti 3X1 dikurang X2 kan, artinya kita dapat 3 alfa kurang beta. Artinya ruang agent dari NA kurang I ya. Jadi ini bukan NA tapi NA kurang I. Ruang agentnya pasti vektor-vektor berbentuk X1, X2, X3. X1-nya 3 alfa min beta, X2-nya alfa, X3-nya beta. Nah, artinya ini kan sama aja dengan himpunan semua vektor alfa dikali vektor 310 ditambah beta dikali min 101. Artinya basis dari ruang agentnya adalah vektor 2 ini. Jadi ini vektor 310 dan vektor min 101 ini adalah basis dari ruang 0 dari A min I atau ruang eigen dari A min I, di mana lambdanya harus 1. Oke. Nah, terus yang diminta semua vektor eigen. Semua vektor eigennya berarti ya vektor-vektor tak 0 yang merupakan kombinasi linear dari kedua vektor ini adalah vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 1. Ya, jadi itu adalah cara mencari vektor eigen ya. Nah, di sini jadi intinya adalah hitung determinannya. Jadi hitung determinannya samakan dengan 0, terus cari lambdanya, kemudian substitusi lambda ini ke matriks ini, dan lambda sama dengan dan semua lambdanya kita substitusi ke persamaan polinomial karakteristiknya, nanti kita dapat suatu matriks. Nanti matriks itu cari ruang solusinya gitu, atau ruang nolnya. Jadi ruang nol itu nanti adalah ruang eigennya. Vektor-vektor di ruang eigen itu adalah vektor-vektor eigen. Oke, jadi intinya seperti itu. Nah, sekarang mungkin teorema yang bisa membantu. Jadi di sini kita punya teorema berikut. Nah, kalau misalkan kita punya matriksnya segitiga atas atau segitiga bawah, maka nilai-nilai eigen dari matriks segitiga atas atau segitiga bawah itu adalah unsur-unsur diagonalnya gitu. Jadi di sini sebagai ilustrasi, misalkan contohnya kita punya A itu matriks, ini matriks segitiga atas. Nah, di sini kan diagonalnya 1, 4, 6 kan. Nanti nilai eigennya pasti nilai eigen dari matriks A ini adalah 1, 4, 6. Kenapa? Karena kalau kita hitung polinomial karakteristiknya, berarti kan kita mau menghitung determinan dari A dikurang lambda I kan. A dikurang lambda I berarti kan yang diagonalnya kita kurangi I. Kita kurangi lambda. Makanya di sini kita dapat matriks 1 kurang lambda, 4 kurang lambda, 6 kurang lambda. Tapi ini matriks segitiga atas. Ingat kalau matriks segitiga atas determinannya bagaimana? Kan kita mau hitung determinan ini kan. Determinannya ya tinggal kita kalikan diagonalnya. Makanya kita dapat 1 dikurang lambda, 4 kurang lambda, 6 kurang lambda. Nah, ini polinomial karakteristiknya, tapi kita setting jadi 0. Kan kita mau cari lambdanya kan. Kita mau cari lambda, kita setting ini jadi 0, berarti kita dapat lambdanya 1, 4, dan 6 dari persamaan ini. Gitu. Dan 1, 4, 6 itu ya unsur-unsur diagonalnya. Gitu. Jadi ya kalau misalkan ketemu matriks segitiga atas atau bawah, atau matriks diagonal juga bisa. Ya, jadi unsur-unsur diagonal dari matriks tersebut adalah nilai-nilai eigennya. Nah, kalau mau mencari vektor eigen bagaimana ya? Cari vektor eigen, ya caranya sama dengan yang sebelumnya gitu. Jadi setelah kita dapat vektor eigennya, ya gunakan cara yang ini gitu. Untuk mencari, setelah kita dapat nilai eigennya, gunakan cara yang di atas ini untuk menghitung vektor eigennya. Jadi cari ruang eigennya, terus cari vektor eigennya. Oke, teorema berikutnya, di sini kita punya teorema berikut. Jadi misalkan jika X
adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda, maka vektor yang sama juga merupakan vektor eigen dari A pangkat K. Di sini K-nya bilangan bulat positif. Nah, X ini adalah vektor eigen dari matriks A pangkat K dengan nilai eigennya lambda pangkat K. Nah, di sini buktinya gampang. Jadi kalau K-nya bilangan bulat positif, ya A pangkat K dari X ini kan berarti sama aja dengan, ingat ini A pangkat K ini artinya perkalian matriks ya, bukan unsurnya dipangkatkan K, tapi ini artinya A kali A kali A kali A sebanyak K buah. Artinya sama aja A pangkat K ini adalah A pangkat K-1 dikali AX. Ya kan? Sementara AX itu ya, karena X itu nilai eigen, karena X itu vektor eigen dengan nilai lambda, maka AX itu adalah lambda X. Tapi lambdanya tulis di depan sekarang. Jadi kita dapat lambda dikali A pangkat K-1 kali vektor X. Nah, terus ya A pangkat K-1 ini sama aja dengan A pangkat K-2 dikali AX. Lagi-lagi ini AX ini adalah lambda X, lambdanya tulis di depan, jadi kita dapat lambda kuadrat dari A pangkat K-2X. Ya, ulangi terus langkah ini, jadi berikutnya kan berarti kita punya A pangkat K-2 ini jadi A pangkat K-3 dikali AX kan. AX-nya nanti jadi lambda X, terus jadi lambda pangkat 3, jadi pokoknya ulangi terus langkah ini sampai A-nya habis. Nah, kalau A-nya habis nanti kita akan dapat lambda pangkat K dikali vektor X. Jadi terbukti kalau X ini adalah vektor eigen juga dari matriks A pangkat K, tapi di sini nilai eigennya sekarang jadi lambda pangkat K. Oke, nah teorema yang terakhir, di sini misalkan kalau kita punya dua buah matriks persegi dan ukurannya sama, dan di sini misalkan matriks A dan B ini similar. Maksudnya di sini matriks A dan B itu saling terkait, jadi maksudnya similar itu adalah terdapat matriks S yang persegi juga, sehingga B itu sama dengan S inverse dikali AS. Oke. Nah, kalau misalkan matriks A dan B ini similar atau terdapat matriks S yang berlaku seperti ini, maka A dan B memiliki nilai-nilai eigen yang sama. Jadi di sini ya buktinya gampang juga. Jadi kita hitung. Jadi misalkan kita tulis B. Ya, jadi B ini memang S inverse AS ya. Nah, kalau kita mau menghitung polinomial karakteristiknya kan berarti kita kurangi lambda I dulu kan. Jadi kita mau hitung determinan dari B lambda I, tapi B dikurang lambda I ini adalah S inverse AS dikurang lambda I. Sementara I itu adalah S inverse kali S kan. Nah, jadi sekarang kita punya S inverse di bagian kiri, S inverse-nya bisa keluar. Jadi makanya kita dapat S inverse dikali AS dikurang lambda S. Terus S-nya, ini dua-duanya S di bagian kanan. Jadi S yang ini juga bisa keluar. Jadi kita dapat B dikurang lambda I itu sebenarnya sama aja dengan S inverse A dikurang lambda I S. Nah, kalau mau cari nilai eigen dari B, berarti kan determinan dari matriks B dikurang lambda I kan? Ya kan? Berarti itu sama aja dengan determinan dari S inverse A dikurang lambda I S. Ya kan? Tapi ini determinan perkalian matriks. Jadi determinan ini sama aja dengan determinan S inverse dikali determinan matriks dari A min lambda I, terus dikali determinan S. Tapi determinan S inverse itu, kalau kita kalikan dengan determinan S, dia adalah 1, makanya habis. Jadi di sini terbukti kalau determinan B dikurang lambda I itu adalah determinan A dikurang lambda I. Artinya polinomial karakteristik dari B dan polinomial karakteristik dari A sama, artinya nilai-nilai eigen dari A dan nilai eigen dari B adalah sama. Jadi ya buktinya seperti itu.